Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada suhu, tidak ada jubu. Ini mohon maaf bagi para subscriber yang sudah 7 bulan mengikuti. Ini video permintaan subscriber yang baru-baru. Ini mungkin kalau yang pengikut 7 bulan yang lalu, ini mungkin bisa dibilang mengulang. Tapi bagi yang baru, kan yang baru kadang nyarinya susah, nyari mau nyekrol yang video yang lama itu susah. Ini video yang ke 311 ya, tanggal 1 bulan 4 2025. Tapi ini kami ada kolaborasi atau tambahan-tambahan. Kalau lempeng banget nanti nggak enak sama pemirsa yang dari 7 bulan yang lalu sudah mengikuti. Jadi ayo kita bahas bersama-sama surat Al-Isra ayat 72. Ini Gusti Allah menyampaikan, ya, nanti bahasa fase awamnya lewat malaikat Jibril, lewat malaikat Jibril kepada Nabi Ahmad atau yang terkenal Muhammad. Nanti mohon diluaskan. Ini sebenarnya kajian kami ini kajian tasawuf ma'rifat, tapi kan ada yang baru ngikut, yang baru mulai, ya. Jadi kami bahas lagi, ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau ini wa fil akhirati mau dipanjangkan silahkan, ya. Ya, ini mungkin panjang ini. Kalau wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati, pasti panjang ini, ya. Fa huwa kalau fil akhirati kayaknya nggak enak karena terbiasa fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya mungkin kami yang keliru, ya kami, ya mohon diluaskan, ya. Jadi kalau kalimat-kalimat ini keliru sedikit, ya sudah al-insanu mahal khoto wa nisyan. Kita belajar untuk memahami maknanya. Siapa yang buta, ini bisa buta mata zahir, bisa buta mata batin, karena ini buah kurung, ya. Siapa yang buta di dunia ini, di akhirat pun dia pasti, nah ini kalimatnya pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Buta terhadap siapa? Kadang orang aslinya buta, tapi dia nggak buta, dia bisa melihat Tuhannya. Ada orang yang zahirnya nggak buta, sehat, tapi tidak bisa melihat. Jadi mohon cara melihatnya bagaimana? Kalau melihat secara sempurna, dipelajari pertama Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 115. Mohon dicatat dulu, ini bagi yang baru, ya. Bagi subscriber yang baru, kalau yang sudah 7 bulan yang lalu yang mengikuti sudah paham, ya. Ini mohon maaf bagi yang lama yang sudah mengikuti, mohon maaf. Ini buat yang para subscriber yang baru, mohon maaf. Karena banyak sekali, ya. Banyak sekali, karena tiap hari subscriber itu tiap hari lebih dari 50-100, ya. Jadi kami selalu, ya, sifatnya apa, ya, kami ini wadah. Jadi mohon maaf bagi yang pengikut yang sudah lama, mohon maaf, ya, mohon maaf, ya. Bagi yang baru, untuk memahami cara melihat Tuhan dengan jelas, videonya sudah ada sebenarnya, ya. Cara melihat Tuhan dengan jelas itu sudah ada banyak banget, banyak sekali. Ini kami rangkuman
Ya, catat dulu, cara memahami catat dulu. Al-Baqarah 115 sama Al-Baqarah 156. Mohon diperluas. Karena Gusti Allah di Asmaul Husna mengatakan ya zahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat, ya, zahir terlihat, juga tidak terlihat. Yang zahir itu kesatuan alam semesta. Al-Fatihah ayat 2. Mau dibilang ayat 2 silahkan, mau dibilang ayat 1 silahkan. Yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Gusti Allah. Kita disuruh muji, ya, Tuhan seluruh alam. Ya, seluruh alam. Asalnya Al-Baqarah 156 sesungguhnya berasal dari Gusti Allah. Ya, apa saja? Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, yang ngurusin juga Gusti Allah, ya. Langit bumi yang punya seisinya. Siapa saja, apa saja. Ya. Seisinya. Berasalnya Al-Baqarah 156. Al-Baqarah 115-nya kemanapun kamu menghadap. Mohon diperluas, ya. Mohon diperluas. Dicatat dulu nanti dibuka di aplikasi Al-Quran, dipelajari. Al-Isra 72-nya ini, kalau di dunianya tidak bisa melihat Tuhannya, di akhirat pasti buta dan tambah tersesat. Al-Isra 172-nya alastu birabbikum, ya, qalu bala syahidna. Jadi waktu manusia di alam rahim sudah bersaksi melihat Tuhannya, ya. Manusia di alam rahim, ya, sudah bersaksi melihat Tuhannya. Al-Isra 172. Di saat dilahirkan di dalam rukun Islam yang pertama atau yang disebut tingkatan akil balik, pemahaman ilmu, disuruh syahadat. Syahadat itu bukan cuman diucapkan, karena kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu Allah, bukan qul Allah, bukan ucapan. Jadi bacaan, ucapan, dawam asyhadu Allah itu untuk mengenal, isinya disuruh bersaksi, ya. Praktek syahadat ini sudah sering kali kami ulang. Bagi yang sudah sampai kemari, kami praktek syahadat. Kenapa Pak Azam itu kok nggak menyampaikan praktek syahadat di YouTube? Karena para subscriber itu rupa-rupa pasirnya, pemahamannya luas, rupa-rupa tingkatannya banyak. Bila mana nanti kami sampaikan praktek syahadat, nanti kontra, nanti gejolak, nanti kiamat. Karena hukumnya Gusti, kiamat, kiam itu artinya berdiri. Bila mana hukumnya Gusti Allah yang masuk ke dalam jiwa, itu akan gejolak, itu pasti. Bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah ngalamin gejolak bertahun-tahun, ya, harus melewati, karena itu sistem, ya. Jadi praktek syahadat itu tidak bisa kami sampaikan di umum, karena pasiennya beda-beda. Kalau yang sudah datang kemari atau kami yang diundang itu umpamanya ada 50 orang, itu kan beda-beda satu-satu. Kami beri analogi, beri arahan, dan bersama, belajar bersama. Kita melihat ayat dulu. Jadi bukan semena-mena saya menggurui, karena kami bukan guru. Kita belajar bersama-sama, karena aplikasi Al-Quran semua manusia bisa buka. Ini dibuka, dipahami dulu, si A pahami dulu. Setelah ada yang cuman 10 menit, ada yang
setengah jam, bahkan ada yang sejam. Paham, setelah paham baru praktek syahadat. Bukan cuman mengucapkan, tapi praktek syahadat baru bisa dilakukan. Jadi mohon maaf bagi yang WA minta praktek syahadat seperti apa, mohon maaf, karena kami sendiri kan tidak tahu yang telepon itu pasirnya ada di mana ya, posisi keilmuan pengetahuannya seperti apa. Kami takutnya berontak, ngeblank. Kan kami sudah bikin judul juga, wali jadab atau wali majedub yang ngeblank, kami kasihan ya. Jadi mohon Al-Isra 72-nya ini, Al-Isra 172 mohon dicatat. Surat Qaf ayat 16 ini mohon maaf bagi yang baru ya, bagi yang sudah mengikuti yang lama udah tahu. Ya, surat Qaf ayat 16 mohon, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Surat Shad ayat 72, kami tiupkan ruhku, saya tiupkan ruhku. At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Ini ayat yang disuruh dipahami. Sebenarnya ini ayat muhkamat, ayat yang mudah dipahami, tinggal kita manusia meyakini. Yang saya katakan di sini manusia ya. Karena Al-Qur'an itu hudal linnas ya, bukan hudal lilladzina ya. Jadi kalau tingkatan seseorang sudah manusia itu mudah menerima ayat. Tapi kalau jahil ya, kan kalimatnya begini di dalam Al-Baqarahnya, wa il qala lil malaikati jahil, kita itu disebut jahil. Jadi belum orang, belum manusia bisa disebut sesuatu. Kejiwaan, kalau wujudnya bisa dibilang orang, bisa disebut manusia. Ini kan bisa orang, bisa manusia. Tapi jiwanya, kalau memahami ayat ini berontak, berarti jiwanya masih jiwa orang. Tapi kalau memahami ayat ini jiwanya, apa iya ya? Masa iya ya? Itu sudah mulai naik kepada jiwa manusia. Kalau jiwa insan kamil sudah menerima jelas, bahkan sudah mengerjakan. Kalau orang-orang insan kamil itu sudah mengerjakan ayat ini, bukan cuma membaca, sudah mengerjakan. Karena rata-rata insan kamil sudah melewati pembelajaran ayat ini. Selain pembelajaran membaca, mengolah, itu juga riyadhah, infirad, i'tikaf, tafakur, semadi, meditasi, khalwat, hening. Ini adalah lelaku tirakat untuk menghakul yakinkan ayat ini. Ya, dan menghakul yakinkan syahadat. Syahadat itu kan rukun Islam yang pertama, makanya ada kalimat awaluddin ma'rifatullah. Awalnya orang beragama itu harus melihat Tuhannya dulu. Lah, penutup rukun Islam yang kelima yang disebut haji, penutupnya disebut wukuf Arafah. Bukan wukuf di Arafah, bukan wukuf Arafah. Wukuf itu diam, mengenal ya. Wukuf itu bisa dibilang diam. Wukuf ibarat i'tikaf. I'tikaf itu diam, yang namanya diam. Videonya sudah banyak ya. Ini hanya memperhatikan napas keluar, napas masuk. Sudah tidak ada bacaan, sudah tidak ada dawaman. Zikir apa? Ya zikir itu artinya ingat. Zikir napas berarti mengingat napas keluar, napas masuk. Videonya sudah ada ya. Tutorial khalwat, Arif Villa ya, videonya sudah ada itu ya. Pintu langit terbuka sudah ada videonya. Jadi ini hanya mengulang. Jadi mohon maaf bagi yang pengikut-pengikut lama yang sudah 7 bulan yang lalu, mohon maaf ini yang baru, karena yang baru juga banyak banget. Jadi kami mohon maaf kepada pengikut yang lama. Ya. Kalimatnya di sini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Karena kan serba salah, ada judul video yang kami unggah, melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir. Kan bingung, mendingan murtad. Karena kalau melihat Tuhan dengan jelas, itu gamblang, jelas, senang, bahagia, tanpa batas. Karena kejadian Riyadhah, kejadian ini hanya nama ya. Ini sistemnya mirip, titik intinya ya. Titik intinya ada di video yang berjudul Arif Billah, atau video yang berjudul Pintu Langit Terbuka. Ini ya, intinya, inti ketotalan semua ibadah, ritual apapun, spiritual apapun, intinya adalah kasih sayang. Ya, intinya kasih sayang terhadap sesama. Ya, di sini bukan sesama manusia, sesama. Ya, nanti luas. Ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ibaratnya ini syahadat. Makanya jangan sampai ya, kalau orang-orang yang sudah marifat tidak mungkin menganggap sesat orang lain, tidak akan mungkin menuduh sesat orang lain, karena orang-orang marifat itu sudah mengetahui. Jadi kalau ada orang mengatakan sesat, ya paling kok senyum. Kalau orang yang belum mengetahui dirinya, ya berarti belum mengenal Tuhannya. Itu biasanya mudah menyesatkan orang lain. Tapi kalau orang yang sudah tahu dirinya, tidak akan mengenal, tidak akan menjustis orang lain, tidak akan menyesatkan orang lain. Ya, kalau orang sudah mengenal dirinya. Kalau ada orang, oh itu kabur, itu sesat, berarti belum mengenal dirinya. Itu cirinya. Ya, bahkan belum mengenal ayat ini, bahkan juga belum mengenal ayat ini. Ini mohon dicatat ya. Surat Anfal ayat 35. Nih, kalau ada orang yang gampang mudah menyesatkan orang, berarti juga belum memahami surat An-Anfal ayat 35. Belum memahami surat ini, belum, hanya katanya, hanya katanya. Kalau orang sudah memahami ayat ini, Al-Isra 72, Al-Isra 172, Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Ali Imran 109, surat Qaf ayat 16, surat Shad 72, At-Taubah 40. Kalau sudah dipahami, walaupun belum melakukan tirakat khalwat, walaupun belum i'tikaf, walaupun belum tafakur, sudah memahami tiap hari ya, tiap hari sudah baca, artinya bukan baca Arabnya, bukan membaca Arabnya. Kalau membaca Arabnya nggak ketemu-temu. Membaca artinya, setiap daerah masing-masing, negara masing-masing, bahasa masing-masing ya, diartikan dengan bahasa masing-masing. Kalau dengan bahasa Arab nggak bakalan ketemu. Dibaca artinya masing-masing negara, masing-masing daerah. Ya, negara Indonesia daerahnya juga macam-macam. Artikanlah dengan bahasa masing-masing manusianya. Ya, ini dipahami dengan bahasa masing-masing. Ini dipahami dengan bahasa masing-masing ya. Agar paham. Kalau dengan bahasa Arab nanti nggak paham-paham ya. Setelah itu ini dipahami karena Nabi Muhammad sendiri waktu khalwat di Gua Hiro, ya, ini videonya juga sudah ada tentang Nabi Muhammad khalwat di Gua Hiro. Waktu itu masih posisi Nabi Ahmad, ya, masih posisi Ahmad. Ya, mohon itu diperluas, videonya sudah ada. Jadi
umat Islam sendiri pertama itu disuruh bersaksi, bukan disuruh mengucapkan. Itu satu. Di alam rahim sudah bersaksi, ya. Jadi kalau ada orang melihat Tuhan dianggap murtad, yo nggak apa-apa, wong murtad itu artinya kembali kok. Keluar kembali kepada Sang Maha Hidup. Ya, karena kalau nggak melihat, nah kalau di dunia tidak melihat, nanti di akhirat sesat, lebih ngeri. Takut nggak melihat. Ya, videonya sudah ada di situ. Melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir. Videonya sudah ada. Mau pilih yang mana? Ayo. Apa nggak bingung? Karena murtad itu artinya kembali, keluar, mundur. Mundur itu juga sama ya. Begini. Kholwat itu, ini ya kholwat, ya riyadhah, ya infirad, ya tafakur, ya semedi, ya ini proses ini adalah melepas keakuan, melepas kemelekatan. Contohnya begini, orang kalau mau riyadhah, kalau mau kholwat, mau semedi, mau meditasi, semadi, semua ini kegiatan harus melepaskan atau mengenolkan, menghapus rekaman seperti bayi baru lahir. Makanya ada kalimat Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke suci, kembali ke nol. Bayi yang baru lahir itu belum ada rekaman A, B, C, D, belum ada rekaman alif, bata, sampai iya. Belum ada rekaman A, B, C, D sampai Z, belum, masih nol ya, vitanya masih nol. Kita disuruh menghapus seluruh data, ilmu apa saja, bukan cuma menghapus dosa, juga menghapus pahala. Karena pahala juga ada hurufnya, A, B, C, D-nya ada, pahala, dosa, sholat, wirid, zikir. Apalagi agama, kegiatan, organ, itu kan semuanya A, B, C, D. Disuruh menghapus A, B, C, D sampai Z. Nggak ada rekaman apa-apa, seperti bayi baru lahir. Itu namanya fitrah, Idul Fitri. Ya, ini prosesnya. Kalau riyadhah, kalau kholwat masih belum menghapus rekaman, tidak akan ketemu guru sejati. Tidak akan terjadi yang video berjudul Arif Billah, video yang berjudul Pintu Langit Terbuka. Jadi kalau masih merasa ada saja, itu nggak bakalan ketemu. Oh, saya ada. Itu nggak bakalan ketemu, karena kan nggak ada. Ini Pak Sam nggak ada, dicari nggak ada. Makanya kalau ada orang masih merasa ada, nggak bakalan ketemu sama Sang Maha Ada. Ya, disuruh mengenolkan, menghapus seluruh rekaman semenjak akil balik, disuruh dihapus. Ya. Jadi kalimat kembali ke fitrah itu bukan cuman suci dari dosa, suci dari pahala. Kita nggak boleh. Di sini rekaman pahala masih ada, nggak bakalan ketemu. Orang disuruh dienolin atau suwung atau fana. Makanya ada kalimat fana, itu ada video fana 1, fana 2, fana 3. Ada video melihat Tuhan dengan jelas 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kalau video tentang melihat, karena kami ini videonya video tentang tasawuf, tentang kemakrifatan, tentang liko, tentang wusul, tentang laduni, ya, tentang suwung, mati sakjeron urip. Jadi yang kami bahas selalu melihat Tuhannya, mengenal Tuhannya, karena syahadat disuruh bersaksi, bukan disuruh mengucapkan. Ada praktek syahadat, tapi syaratnya harus ketemu, karena kami penjabarannya luas.
Analogi untuk praktek syahadat itu nggak mudah. Ya, kita belajar dulu yang tadi kami sampaikan, 5 menit, 10 menit, bahkan ada yang sejam, ada yang setengah jam, ada yang 2 jam baru praktek. Perlu nggak langsung datang langsung asyhadu alla, praktek, tidak. Kalau praktek pengucapan sudah bisa, praktek syahadat secara pengucapan sudah bisa, praktek syahadat secara melihat ini yang sangat sulit. Ya mohon maaf, ini kan kami nggak menyampaikan, bukan berarti harus memaksa ke sini, tidak. Mohon ini dipelajari karena ini ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Ini ayat gampang mudah dipahami. Kan kalimatnya juga ada kalimat la ilaha illallah. Kalau fase awamnya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Kalau saya mau ngomong nama ya nggak enak. Ciri orang yang sudah liko, sudah laduni, sudah fana, sudah mati, sakjroning urip, sudah suwung. Kalau mau nyebut nama Sang Maha Kuasa itu didahuluin Gusti atau ya Rob. Nggak berani nyebut nama, ya, nggak berani nyebut nama. Ini contoh ya. Kalau orang yang sudah wusul itu sudah tahu, sudah melihat dengan jelas, bukan dengan cuman ilmal yakin, bukan cuman ainul yakin, tapi hakul yakin. Ini kami contoh, mohon maaf Pak Prabowo, mohon maaf. Kalau rakyat Indonesia sudah tahu yang punya nama ini siapa, ya, yang punya nama ini siapa, tidak akan berani nyebut nama. Pasti didahuluin kalimat Bapak atau Pak. Walaupun data KTP-nya di dalam KTP itu tidak ada tulisan Bapak Prabowo, tidak ada tulisan data KTP-nya, cuman Prabowo. Tapi karena beliau presiden, pemimpin, kita inisiatif nambahin sendiri Bapak atau Pak. Ini data KTP. Data di dalam Al-Quran, nama Tuhan alam semesta, ngapura Gus, namanya Allah. Ini datanya di Al-Quran, ini data di KTP. Tapi kita hamba yang baik, karena subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi, sang maha hidup, ya kita sebagai hamba inisiatif, orang Jawa, Gusti Allah. Kalau orang Arab, ya Rabbi, ya Allah, atau ya Allah. Etika, makanya ada kalimat akidah akhlak. Kita sering berakhlak sesama manusia, tapi lupa berakhlak sama yang kuasa. Seorang anak sudah kenal nama orang tuanya secara data KTP, nggak berani nyebut nama, beraninya kan Pak, Ayah, Bapak. Jadi akidah kita terhadap Tuhan saja belum berakhlak. Makanya akidah akhlak. Jadi itu kalimat akidah akhlak itu luas. Orang yang sudah mengalami riyadhah, mengalami infirad, mengalami i'tikaf, mengalami tafakur, mengalami semadi, mengalami meditasi, mengalami khalwat, mengalami hening, tidak akan berani nyebut nama kepada Sang Maha Pencipta. Kalau mau nyebut nama untuk percontohan, untuk menerangkan kepada siapa saja,
itu baru minta maaf dulu. Minta maaf Gusti. Kami sering minta maaf kepada Gusti Allah karena kalau mau menyampaikan Gusti Allah digandeng terus Gusti Allah, nanti bagi yang luar negeri, yang Brunei, yang Belanda, yang Malaysia, yang di dunia, yang di Jepang ya kan bingung kok pakai Gusti ya. Ya makanya di depannya ini ngikutin daerah masing-masing, negara masing-masing. Seperti ini nama ini kan kalau di luar juga depannya beda. Ada Mister, ada apa lagi ini? Di depannya gitu loh, beda-beda. Makanya ini data KTP orang Jawa khususnya Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Di KTP-nya nggak ada tulisan Bapak Prabowo, nggak ada. Ini data KTP, ini data Al-Quran, Al-Quranul Karim, datanya nggak pakai di Al-Qurannya Gusti Allah, nggak ada. Tapi kita sebagai hamba yang baik berakidah akhlak terhadap Sang Semesta dengan nyebut Gusti Allah atau ya Allah. Kalau nyebut nama ya nggak sopan. Coba apalagi kalau berhadapan, berani berhadapan dengan ini nyebut nama. Orang kalau sudah terjadi khalwat sampai wusul, sampai likoladuni bahkan tidak akan berani nyebut nama, itu tidak akan berani. Umpama berani nyebut nama itu untuk menerangkan kepada jamaah, itu pun minta maaf dulu. Ya kami sendiri kan minta maaf dulu ini kepada Pak Prabowo tadi menyampaikan minta maaf karena ini kami untuk mencontohkan nggak bakalan berani nyebut nama bahkan di hadapannya. Kalau orang riyadhah, infirad, i'tikaf, tafakur, semedi, meditasi, kholwat ini melakukan ini pasti akan berhadapan yang disebut guru sejati, tidak akan berani nyebut nama, itu nggak bakalan berani. Seorang istri tidak akan berani nyebut nama kepada suami. Ayo, berani nggak? Seorang anak tidak akan menyebut nama kepada orang tuanya. Pasti panggilnya bapak, ayah, ibu, bunda. Walaupun sudah kenal. Ini kalau sudah kenal tiap hari yang dipakai ini, Pak. Siapa? Orang kalau sudah mengenal tiap hari kepada gustinya, yang disebut ya gustinya, namanya sudah nggak dipakai. Kita kalau tiap hari sudah kenal, yang sering dipakai Lik, Pak D, Tulang, Pak, Tante, apalagi luas. Udah nggak dipakai kalau udah kenal, yang dipakai nama yang lain ya. Jadi ini mohon diperluas bila mana kami sendiri kurang luas ya, kurang luas cara menjabarkannya. Mohon diluaskan karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, tak ada batas. Ya, tidak ada batas, nggak ada yang bisa membatasi karena sangat amat luas. Karena ini kami nerangin ini, nanti kejadiannya beda-beda. Mohon tentang riyadhah, tentang khalwat, tentang infirad, semedi, videonya sudah banyak sekali. Mohon disimak yang lain ini kalau bagi yang belum nyimak loh. Video tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sudah banyak. Video tentang mengenal Tuhan sudah ada. Video tentang melihat Tuhan sudah ada ya, sudah ada. Jadi kalau memahami Anfal ayat 35 pasti rata-rata orang akan lari ke tasawuf. Banyak orang yang lari ke makrifat ya. Ini adalah pemahaman yang sangat dalam dan luas. Ini videonya sudah ada ya. Ini videonya sudah ada ini. Sudah kami buat 2 video. Ya, yang sudah nonton udah paham. Ya mohon maaf ini bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah suweng sih sudah paham. Ini kan kami kan ada yang bilang Bapak begini ya, iya kan nggak bisa saya langsung kan dituntun dulu, diarahkan dulu. Karena manusia kalau tidak mengenal Tuhan, tidak melihat Tuhan ya di sini nggak bahagia. Karena
Bahagia tertinggi itu hanya bisa melihat Tuhannya. Orang ke istana presiden, bahagia tertinggi adalah melihat presidennya. Orang masuk surga tapi tidak melihat yang punya surga, ya nggak bahagia. Itu aja ya. Jadi tolong diperluas. Jadi bagi yang sudah suwung, sudah liko, sudah panas sih, sudah tahu ya. Apalagi yang sudah ahad, apalagi yang udah ini, yang udah melakukan kholwat berulang kali, sudah tahu. Ini kami ya saling belajar bersama, tidak ada jubu, tidak ada suhu ya. Kita sama-sama belajar. Jadi ibarat siapa yang mau praktek syahadat ya kemari, ya kemari. Karena kan kami tidak tahu fase-fase para subscriber, kami belum tahu. Kalau sudah sampai kan kami tuntun, oh ini sampai sini, oh nanti saya jabarin pakai ini, saya tuntunannya pakai ini. Karena subscriber itu ribuan, ya ribuan, jadi beda-beda. Kalau saya sampai dengan ini, nah nanti ada yang ngeblank gimana ya. Cukup sekian ya, terima kasih. Mungkin udah cukup ini ya. Udah cukup ya, ini mohon dicatat ya. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.